Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar ananda sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa pada mata pelajaran kita tercinta, yaitu pelajaran fikih kelas 8. Baik anak-anak sekalian, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat apa materi akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, materi kita terkait dengan i'tikaf. Ya. Dengan i'tikaf hati menjadi tenang. Nah, apa itu i'tikaf? Bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak materi berikut ini. Ya, kompetensi dasar yang harus kita pahami bahwa yang pertama adalah menghayati pentingnya i'tikaf sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Jadi, i'tikaf itu adalah salah satu ajaran Islam dan salah satu bukti hamba yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul-Nya adalah dengan melaksanakan i'tikaf. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yang harus kita pahami yaitu menjalankan sikap patuh dan mawas diri atau muhasabah sehingga menumbuhkan kearifan dalam berpikir dan bertindak. Nah, intinya di sini Ananda diharapkan dengan belajar i'tikaf Ananda lebih patuh dan lebih mawas diri atau waspada sehingga dapat menumbuhkan sikap kearifan pada diri Ananda sekalian. Yang ketiga adalah menerapkan ketentuan i'tikaf. Ini diharapkan Ananda mampu memahami apa ketentuan-ketentuan dari i'tikaf dan diharapkan Ananda bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang keempat adalah mempraktikkan ketentuan i'tikaf. Ya, inilah kompetensi dasar yang harus kita capai. Ya, KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Ya, semoga kita bisa mencapai keempat kompetensi dasar ini dengan baik. Nah, dari kompetensi dasar ini dapat kita pahami tujuan pembelajaran yang akan kita capai, bahwa setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama menunjukkan sikap tawadu, ya, rendah hati atau rendah diri, dan khusyuk dalam beribadah, sikap patuh dan mawas diri, menjelaskan pengertian, hukum, syarat dan rukun i'tikaf sehingga dapat mempraktikkan tata cara melaksanakan i'tikaf dengan benar. Inilah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Tentunya semuanya ini dapat kita capai setelah memahami konsep atau materi yang ada. Mari kita lihat tampilan berikut. Ya. Ini adalah peta konsep yang harus kita pahami agar tujuan pembelajaran tadinya mampu kita capai dengan baik. Ya. Yang pertama adalah Ananda harus memahami apa itu pengertian dan hukum i'tikaf. Ya, kita harus paham apa itu pengertian dan hukum i'tikaf.
Yang kedua, rukun i'tikaf, ya. Berarti i'tikaf ini memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang harus kita ketahui. Yang ketiga adalah syarat i'tikaf, ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga bisa dilaksanakan yang namanya i'tikaf. Syarat ini terbagi dua. Ada syarat bagi orang yang beriktikaf. Ya, ini orangnya. Siapa yang mau melaksanakan i'tikaf harus memenuhi syarat i'tikaf. Yang kedua adalah memenuhi syarat tempat atau tempat yang kita tempati untuk i'tikaf. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu hal-hal yang disunnahkan ketika i'tikaf. Ya, ada hal-hal yang disunnahkan pada saat melaksanakan i'tikaf serta Anda sekalian mengetahui hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Jangan sampai kita melaksanakan i'tikaf ternyata i'tikaf kita sudah batal tapi tetap kita lanjutkan. Ya, kita harus pahami apa hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Dengan demikian, setelah memahami konsep ini, ya, maka kita akan memahami apa hikmah dari pelaksanaan i'tikaf itu, dan yang paling utama adalah bagaimana Ananda mampu melakukan ya atau menerapkan akhlak dari i'tikaf ini. Oke. Nah, sekarang mari renungkan. Tahukah kamu amalan apa yang sangat dianjurkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Ya, apa kira-kira? Jawabnya adalah i'tikaf. I'tikaf. Oleh karena itu, biasanya kaum muslimin pada hari-hari itu banyak yang berada di masjid dengan penuh kehusyukan dengan niat i'tikaf. I'tikaf merupakan salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah i'tikaf hanya dianjurkan pada akhir bulan Ramadan saja? Saat kita masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, lalu seusai sholat duduk dengan tenang. Apakah itu bisa disebut i'tikaf? Ya. Tahukah kamu apa manfaat dan hikmah i'tikaf bagi kehidupan kita? Sikap positif apa saja yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kamu tentu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, mari kita pelajari bab ini dengan penuh semangat, ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Tadi kita sudah berdoa, alhamdulillah. Lanjut. Nah, Anda sekalian, di sini ada beberapa gambar, ya. Bagaimana tanggapan Ananda terhadap gambar tersebut? Ya, ini ada 4 gambar, ya. Ini ada orang yang berada di masjid, ada yang berdoa, ya, ada yang sementara sholat. Ini ada juga di salah satu masjid, Masjid Nabawi, ya. Ya, kemudian di sini ada masjid, kalau tidak salah ini Masjid Istiqlal. Dan ada juga orang yang sedang melaksanakan atau mengaji bersama. Nah, kira-kira coba Ananda berikan tanggapan, ya, satu saja ya dari semua gambar ini. Berikan tanggapan, kemudian kirim ke WA pribadi saya tanggapan Ananda. Ini nantinya Ananda sekalian, kalian berikan tanggapan terkait dengan materi i'tikaf, ya. Oke, saya kira ini sudah dipahami. Kita lanjut saja. Oke, sekarang kita pahami, ya,
pengertian daripada i'tikaf. I'tikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan masdar dari i'tikaf. Nah, i'tikafa ya'takifu i'tikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam di suatu tempat. Menurut istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid, ya, berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan cara tertentu. Maksudnya bahwa tidak semua orang boleh melakukan i'tikaf, tetapi ada syarat-syarat tertentunya. Yang kedua, tidak semua tempat, ya, boleh ditempati untuk beriktikaf. Nah, sehingga pelaksanaannya juga dengan cara tertentu, tidak sembarangan, ya, karena ada rukunnya, ya, itu yang akan kita pelajari. Nah, kita lanjut. Ini ada dalil terkait dengan i'tikaf, ya. Kita lihat sama-sama apa dalilnya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warrukka'is sujud. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, ya, yaitu masjid, untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Ya, jadi sebenarnya ini adalah anjuran kita untuk senantiasa menjaga kebersihan daripada masjid-masjid yang ada di sekeliling kita. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhirah min Ramadana hatta tawaffahu lahu summa i'tikafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beriktikaf pada siapa? Pada kapan? Asyral awakhirah, yaitu pada 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah beliau wafat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oke. Nah, apa rukun, ya? Apa rukun daripada i'tikaf? Ya, di sini saya sudah tampilkan. Namun kita lihat dulu ini, ya. Bahwa hakikat i'tikaf adalah bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ibnu Qayyim. Nah, kita lihat apa rukun i'tikaf. Yang pertama adalah niat. Niat itu tempatnya di hati. Niat yaitu menyengaja melakukan, ya, sengaja melakukan. Jadi bukan hanya sekedar datang, tapi memang sengaja untuk melakukan i'tikaf. Menurut jumhur ulama, niat i'tikaf termasuk rukun, ya. Nah, sementara menurut Hanafiyah, ya, mazhab Hanafi itu niat termasuk syarat, ya. Jadi kita menganut mazhab Syafi'i, maka menganggap bahwa niat daripada i'tikaf itu adalah termasuk rukun daripada i'tikaf. Apa fungsi niat? Yaitu untuk menegaskan bahwa i'tikaf bukan sekedar duduk di dalam masjid, diam masjid, duduk diam di masjid, tapi menegaskan bahwa
hukum i'tikaf itu sendiri. Itulah fungsinya daripada niat. Yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid. Jadi rukun i'tikaf itu hanya dua, yaitu niat dengan berdiam diri di dalam masjid. Namun harus memenuhi syarat-syarat i'tikaf. Yang pertama yang boleh melakukan i'tikaf itu adalah orang Islam. Adalah orang Islam. Yang kedua adalah balik. Balik itu adalah bagi laki-laki sudah pernah mimbas, mimpi basah, atau perempuan sudah pernah haid, ya. Dan mumayyiz. Mumayyiz itu ya dia sudah mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kemudian berakal sehat. Nah, ini penting. Kenapa? Karena i'tikaf ini ya ada syaratnya, ada rukunnya. Orang yang tidak berakal sehat maka dia tidak mampu melakukan itu. Sehingga syarat untuk i'tikaf adalah berakal sehat. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Artinya perempuan yang haid atau masih dalam masa nifas tidak dibolehkan, tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan i'tikaf. Kemudian suci dari hadas. Jadi ketika kita berjunub, ya dalam keadaan junub atau berhadas besar, maka mandilah terlebih dahulu, kemudian melakukan berwudu. Ya setelah itu barulah boleh melaksanakan i'tikaf. Oke, Ananda sekalian, terakhir barangkali untuk pertemuan kita kali ini, kita ingin melanjutkan sebuah diskusi. Ya, ada 3 di sini. Untuk memantapkan niat dalam hati, biasanya lafaz niat juga diucapkan dengan lisan. Coba tulislah contoh lafaz niat i'tikaf dalam bahasa Arab. Jadi tugas yang pertama, Ananda tulis, ya. Nah, bisa cari di buku-buku ya tuntunan sholat lengkap, ya, atau bisa share di internet, terserah. Silakan dicari lafaz niat i'tikaf. Nah, setelah itu ditulis di buku latihannya, ya, ditulis di buku latihan dalam bentuk bahasa Arab. Bagaimana kalau ada yang mau menulis artinya? Ya, mantap lagi, ya, lebih mantap lagi. Oke, yang kedua adalah salah satu ketentuan i'tikaf adalah melaksanakan di dalam masjid. Di dalam masjid. Bolehkah jika i'tikaf dilaksanakan di musola atau surau? Ya, kira-kira apa jawaban Ananda? Silahkan dilanjutkan, dicatat di buku latihannya, kemudian dikirim. Kemudian yang ketiga, bolehkah wanita melaksanakan i'tikaf di masjid untuk beberapa hari? Ya, apakah wanita itu boleh? Ya, apa jawaban Ananda? Silahkan ya ditulis di buku latihannya, kemudian dikirim ke WA pribadi saya. Baik Ananda sekalian, saya kira inilah materi kita hari ini. Sangat menarik, bukan? Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa pengertian, apa hukum, apa syarat, apa rukun daripada i'tikaf telah kita pelajari. Nah, kalaupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan di chat di WA pribadi saya untuk kita diskusikan lebih lanjut. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wassa'ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.